ini bagian dari kerjasama tentu saja yang membuat energi kita tambah banyak gitu ya. Karena makin hari makin banyak dukungan dari partai. Dan tentu antara PDI Perjuangan dan beberapa partai seperti P3, dan lagi Hanura juga sudah menyampaikan, sekarang Perindo, kemarin komunikasi awal dengan PAN, ya bagian dari kerjasama atau gotong royong yang mudah-mudahan ini membuat kita lebih kompak, lebih solid, dan tentu saja harapannya kelak ke depan juga ini menjadi kekuatan politik yang ada di parlemen juga. Gitu. Kalau dari Pak Ganjar sendiri melihat kekuatan apa Pak dari Pak Ganjar? Banyak ya, trennya dia dari surveinya juga naik gitu ya. Terus kemudian dia punya kekuatan media besar itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Dan itu saya kira bagian dari nantinya komunikasi medianya juga akan lebih bisa masuk ke pelosok-pelosok sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi program, visi misi, bagaimana keberlanjutan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan, sehingga orang akan betul-betul bisa melihat semua. Apakah termasuk juga pengalaman Perindo bekerja sama dengan PDI 2019? Saya kira antara lain ya. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu dengan kawan-kawan Perindo, dengan Pak Hati, dengan Ketua Harian gitu ya, dengan pengurus yang ada di Jawa Tengah waktu itu, dan mereka semua ingin melanjutkan kerjasama ini. Rasanya ada kenyamanan bersama lah. Oke, Bang Yeri, saya ke Anda dulu gitu. Tadi Pak Ganjar menyebut ini ya lagi-lagi ada kaitannya dengan kedatangan beliau begitu di MNC waktu itu. Mungkin ada pertemuan atau katakanlah hasil pertemuan tersebut tampaknya memang berdampak pada terjadinya pertemuan hari ini. Kedatangan Pak Ganjar ke MNC dan berbicara di forum MNC Forum dan juga ke beberapa pengurus Partai Perindo, itu sebenarnya merupakan salah satu puncak dari komunikasi politik yang telah terjalin selama ini. Karena gini, Mbak Fani, di komunikasi politik itu kan ada yang namanya teori dramaturgi, ada yang namanya panggung depan, ada yang panggung belakang. Panggung depan yang terlihat Pak Ganjar datang ke MNC, tetapi yang di backstage itu, di panggung belakang itu, komunikasi politik yang intens ini kan sudah terjadi dan terjalin puluhan kali dalam waktu yang cukup signifikan. Jadi ketika tiba saatnya Pak Ganjar muncul di MNC dan bicara di forum, maka itu menjadi atau menambah ikatan antara Pak Ganjar dengan kami-kami di Partai Perindo. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kita juga bicara tadi ya, kalau misalnya dari Pak Ganjar sendiri insinuasinya atau nuansnya terlihat cukup positif begitu ya, berangkat dari komunikasi-komunikasi politik seperti kata Bang Yeri tadi terjalin di backstage puluhan kali ternyata. Tapi kan yang tampak di depan atau di depan layar begitu kan tidak sesering itu. Tapi tentunya ini juga bicara mengenai keuntungan seperti apa atau katakanlah bahan tambahan amunisi apa yang bisa diberikan oleh Partai Perindo terutama untuk sosok dan juga perjalanan Pak Ganjar menuju ke pemilu 2024 memenangkannya sebagai calon presiden. Ya, bagi saya tentang bagaimana kekuatan politik Perindo ini akan menambah keyakinan, akan menambah optimisme bahwa memenangkan Ganjar di 2024 itu semakin signifikan. Tentu ketika Perindo memutuskan untuk bekerja sama dengan PDIP dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres, tentu sudah didasarkan atas kalkulasi yang cukup rasional. Karena dalam politik itu tentu ada parameter-parameter yang dijadikan sebagai instrumen apakah kerjasama politik itu perlu dijalin ataupun tidak. Oleh karena itu ada beberapa tebakan saya ya, kenapa Perindo itu misalnya bekerja sama dengan PDIP. Pertama tentu ada faktor Jokowi yang memang sejak awal memiliki kedekatan yang cukup luar biasa dengan Pak Haritanu. Ini yang saya kira memang bisa menjelaskan satu-satunya variabel di awal. Apalagi misalnya salah satu kader terbaik Perindo, Wakil Ketua Umum Mbak Angela itu juga adalah Wakil Menteri saat ini yang cukup memberikan warna tersendiri dalam kinerja politiknya, memajukan dunia pariwisata dan industri di Indonesia. Yang kedua tentu karena tidak terlepas dari sosok Ganjar Pranowo yang saya kira memang tren elektabilitasnya cukup signifikan di berbagai survei. Ini yang saya kira menjadi alasan-alasan yang kedua kenapa Perindo itu tertarik berkoalisi. Yang ketiga tentu tidak terlepas dari PDIP yang saya kira sebagai partai politik yang
sudah terbukti memenangkan begitu banyak pertarungan politik 2014 dan 2019, dan sangat mungkin PDIP bekerja sama dengan Perindo, bekerja sama dengan Hanura dan P3 akan membuat kemenangan ini akan terjadi untuk yang ketiga kalinya. Hat-trick lah, kira-kira begitu. Termasuk untuk nama yang diusung juga gitu, nama yang akan diberikan kepada Pak Ganjar dan juga PDIP, pendampingnya begitu. Ya sangat mungkin, sangat mungkin. Segala hal terkait dengan keputusan politik di internal koalisi nantinya pasti akan dibicarakan secara terbuka oleh PDIP dengan teman-teman partai koalisi yang lain. Jadi di antara sekian begitu banyak nama yang disodorkan, pastinya akan dibicarakan dengan Perindo, dibicarakan dengan P3 dan dibicarakan juga dengan teman-teman di P3 ya. Ini adalah satu proposal politik yang tentunya akan melibatkan begitu banyak partai politik, partai-partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan PDIP. Oleh karena itu bagi saya Fani, ini ada menjadi satu momentum politik bahwa kerjasama ini cukup serius ya. Karena dihadiri oleh ketua umum mereka, dihadiri oleh para sekjen mereka, kemudian dihadiri oleh elit-elit kunci yang ini menegaskan bahwa kerjasama ini bukan kerjasama kaleng-kaleng gitu ya, tapi sebagai bentuk penegasan bahwa kedua partai ini serius menyongsong jalan panjang 2024 itu, tentu untuk memenangkan pertarungan politik secara signifikan. Nah, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Heri. Saya Bang kan kebetulan pekerja politik juga, sekalipun bukan politisi ya. Kalau kita berkeliling-keliling ke berbagai tempat dan ke berbagai daerah, saya kira memang sosialisasi politik dan kerja-kerja politik yang sudah dilakukan oleh Perindo, saya kira cukup masif ya. Kalau pengenalan melalui atribut-atribut, saya kira sudah tidak ada diskusi apapun, spanduk, baliho, dan billboard ya. Tapi kita juga sering melihat ambulan-ambulan, kemudian gerobak-gerobak yang di situ ada bagian dari kerja politik Perindo yang saya rasa itu bagian dari sesuatu yang dirasakan secara nyata oleh rakyat, sehingga dalam survei kemudian muncul elektabilitas yang cukup signifikan yang muncul terhadap dukungan politiknya terhadap Perindo. Jadi kalau tren positif ini terus dilakukan, mesin politiknya terus semangat, mesin politiknya selalu terkonsolidasi, saya kira Perindo akan menjadi partai politik yang bukan hanya lolos ke parlemen, tapi akan menjadi support yang saya kira menjadi garda terdepan untuk terus memenangkan Ganjar Pranowo nanti di Pilpres, Fani. Saya kira di situ poinnya, kenapa kerjasama politik pada hari ini terus menjadi penting dan terus selalu dilakukan. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Bang Yeri tadi soal teori dramaturgi ya, saya kira itu sudah cukup betul ya. Karena tidak mungkin ada kerjasama politik hari ini tanpa didahului dengan pertemuan-pertemuan kunci. Beberapa waktu yang lalu kita sering melihat bagaimana Pak Haritanu dan Jokowi misalnya juga sudah sering melakukan pertemuan-pertemuan yang cukup intim, pertemuan-pertemuan yang cukup mesra. Bahkan juga sebelumnya kita juga sering melihat bagaimana pertemuan-pertemuan politik yang dilakukan oleh Perindo dan PDIP. Jadi kerjasama politik hari ini adalah gugusan puncak, di mana penjajakan, di mana komunikasi, gimana chemistry, gimana kehangatan-kehangatan yang selama ini sudah dibangun, bermuara dengan satu kerjasama politik yang cukup manis, yaitu kerjasama politik antara Partai Perindo dengan PDIP. Mereka sepakat bekerja sama memenangkan Pilpres untuk yang ketiga kalinya. Oke, kerjasamanya termasuk juga ya masuk koalisi begitu. Saya nggak mau mendahului begitu, takut kan ya kalau misalnya mendahului nanti namanya ternyata ada perubahan sana sini kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya lagi-lagi melihat bagaimana nuansa yang terjadi saat ini gitu kan, secara logika kemudian secara asumsi kita bisa mengatakan bahwa mungkin saja koalisi akan terbentuk. Nah, berarti kita bicara juga mengenai langkah yang bisa dilakukan untuk atau ya yang akan dilakukan oleh PDIP sebagai partai utama yang mengusung sang bakal calon presiden. Kira-kira akan membuka hati lagi, membuka kesempatan lagi untuk partai-partai lain masuk dalam koalisi berikutnya. Mas Adi, siapa-siapa saja yang mungkin plausible masuk dalam koalisi pengusung Pak Ganjar Pranowo ini? Saya kira hampir semua partai politik tertarik ya untuk bergabung dengan Ganjar Pranowo, karena magnet ya. Ganjar ini elektabilitasnya tinggi, didukung oleh partai politik yang cukup besar, dan yang paling penting Ganjar ini kan terafiliasi sebagai orang yang dianggap paling layak, suksesor yang dianggap paling pantas untuk melanjutkan semua hal yang
sudah dilakukan oleh Jokowi. Jadi 3 variabel ini sebenarnya yang bisa menjelaskan kenapa begitu banyak partai politik belakangan mungkin akan juga bergabung. Mungkin dalam waktu dekat Partai Amanat Nasional, karena dalam rakornas mereka yang sudah dilakukan Kota Semarang beberapa bulan yang lalu, mereka sudah menyebut nama Ganjar Pranowo yang menurut mereka sangat layak sebagai kandidat capres yang akan mereka usung. Tinggal sebenarnya menunggu waktu, karena Partai Amanat Nasional ini kalau kita melihat resultante dan gerakan politiknya sejak awal memang lebih condong kepada Ganjar ya ketimbang yang lainnya. Karena itu bagi PAN itu mereka juga punya kalkulasi politik yang rasional. Kenapa Ganjar Pranowo? Tentu mereka melihat bahwa potensial Ganjar ini sebagai kandidat presiden terpilih di 2024 ya. Tinggal dinegosiasikan kira-kira apa mutual interestingnya yang kemudian akan membuat PAN juga merasa nyaman jika berkoalisi menjadi bagian dari pendukung Ganjar Pranowo. Begitupun dengan PKB, begitupun dengan Golkar. Saya kira adalah partai politik yang juga tertarik karena dari berbagai penjuru angin yang ini merupakan magnet itu ya, didukung oleh mesin politik yang cukup solid, dan tentu saja mereka ini sudah memiliki alasan-alasan yang cukup rasional kenapa menjadi penting untuk melakukan kerjasama. Tapi kenapa tidak dilakukan secara buru-buru? Tentu mereka sedang menghitung betul ya kira-kira proposal apa yang akan disodorkan kepada PDIP, kepada Ganjar Pranowo andai nanti sudah terjadi kerja politik. Berarti secara tidak langsung akan mengubah arah mata angin antar parpol koalisi, antar koalisi ya, parpol-parpol yang telah terbentuk gitu. Kalau melihat ya tampaknya PAN akan masuk ya, masuk juga begitu dalam waktu dekat. Berarti kita bisa melihat ya untuk koalisi sebelah ini akan seperti apa begitu dinamikanya. Tapi sebelumnya terima kasih Mas Adi Praitno atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Breaking News MNC News pagi hari ini. Ya nanti kita sama-sama ya Mas ya tukar informasi terkait dengan hasil pertemuan dari Partai Perindo dan juga PDIP pagi hari ini, dan tentunya akan mengubah seperti apa dinamika jelang pemilu 2024 terutama untuk sosok Ganjar Pranowo ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Adi Praitno, sehat-sehat selalu, kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Adi Praitno, makasih dukungannya. Ya, teman-teman. Sebelum kita dalami lagi pemirsa terkait dengan bagaimana arah mata atau arah dari pertemuan kerjasama politik yang terbentuk antar Partai Perindo dan juga PDI Perjuangan hari ini, kita masih menunggu ya, pertemuan masih akan dilakukan karena belum sekitar pukul 9:30 atau jelang pukul 9:30 pagi ini pertemuan belum dilaksanakan, dan kabarnya pertemuan tersebut akan dilakukan secara tertutup oleh atau untuk awak media. Jadi kita hanya bisa mendengar seperti apa hasil dari kerjasama atau hasil dari pertemuan yang menghasilkan kerjasama politik antar Partai Perindo dan juga PDIP adalah dalam konferensi pers yang akan dilaksanakan setelah pertemuan tersebut. Tapi sebelumnya pemirsa, Partai Perindo menjalin kerjasama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP hari ini, dan kita akan dalami pemirsa bersama dengan narasumber yang juga sudah bergabung bersama saya dan juga Bang Yeri Tawaluyan dalam studio 4 MNC Media pagi hari ini bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat pagi. Apa kabar? Oke, baik, saya baik. Bang Ray sendiri bagaimana? Baik? Oke, Bang Ray sudah lihat ya, tampaknya hari ini sudah ada resmi begitu pertemuan antara dua partai. Ya. Datang begitu ke DPP. Dan ini kan bukan kali pertama yang dilakukan oleh Perindo kan. Sehingga saya dulu waktu Pak Prabowo ya saat itu yang lebih di-endorse oleh Pak Jokowi, Perindo ketemu juga. Oke. Ya. Nah sekarang memang sejak kemarin itu kelihatan pendulumnya agak berubah ya. Sejak Rakernas kemarin, Ibu Mega bertemu dengan Pak Jokowi yang terlihat sangat mesra. Kedua, ada pernyataan Pak Jokowi yang langsung menunjuk nama bahwa pemimpin yang berani itu, kuat itu adalah Pak Ganjar gitu ya. Itu langsung disebutkan nama gitu ya. Dan memang bacaan kita di luar ini kayaknya pendulumnya memang menguat kepada Pak Ganjar gitu ya. Ditambah dengan adanya pernyataan Pak Jokowi yang akan mengevaluasi pernyataan Pak Prabowo yang terkait dengan hubungan Rusia dan Ukraina gitu ya. Nah jadi
tanda-tanda ini mungkin dibaca oleh elit-elit Perindo untuk kemudian saya nggak tahu nanti Bung dari yang menjelaskannya kepada kita untuk kemudian sekarang kan bersilaturahmi dan mulai mengikat mungkin secara formal ya dengan PDI Perjuangan soal koalisi yang akan dibangun gitu. Meskipun begitu sebetulnya pertanyaan saya apa nggak terburu-buru nih? Dipancing Sebab tuh Bang Iri. pendulum ini kalau kita baca Pak Jokowi ini kan kadang di A, besok di B, gitu, kadang dia begitu terus nih. Tergantung ada momen apa. Iya, gitu kan ya. dulu selesai Pak awalnya Pak Surya Paloh yang menjadi orang terdepannya Pak Jokowi gitu ya. Lalu Pak Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, pindah ke Airlangga gitu. Airlangga lah yang jadi semacam ikon saat itu ya, sehingga banyak partai yang tiba-tiba mau silaturahmi dengan Golkar gitu. Lalu berpindah ke ke Pak Prabowo. Nah, sekarang pindah ke setelah Pildun ya, momen Piala Dunia. setelah ya. Piala Dunia dan sebelum jauh setelah itu kan intensitas Pak Jokowi memperkenalkan Pak Prabowo kepada publik itu kan sudah intens. Sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo misalnya ya. Dan kita lihat misalnya waktu itu Musra sebetulnya sudah mau saat itu dilakukan di Solo apa di Semarang saya lupa, sudah isunya sudah mau mendeklarasikan nama calon presiden mereka, tiba-tiba ditunda juga gitu. Karena Pak Jokowi saya mengatakan saya itu jangan terburu-buru ya, ojo kesusu ya kan, bahasa Jawanya itu kan istilah yang populer saat itu. Lalu akhirnya ditunda, lalu dibuatlah musra-musra macam-macam itu kan. Dan musra terakhir seperti kita ketahui juga pernyataan itu diungkapkan lagi Pak Jokowi ya, jangan terburu-buru ya, dan seterusnya itu gitu, sampai kemudian ada momentum yang kemarin tuh. Ya momentum kemarin itu kelihatan mulai ada keakraban. Saya kira itu hubungannya juga dengan tensi makin juga menurunnya ego, istilah saya sih. Istilah saya itu ego ya. Ego dari pihak elit di PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi juga gitu kan. Kalau selama ini Pak Jokowi memang selalu diasumsikan sebagai pesuruh partai gitu ya, dengan pengertian yang memang saklek gitu loh. Petugas partai, mohon maaf saya ralat, itu petugas partai memang agak saklek memang orang, tak lain kecuali seolah-olah Pak Jokowi itu adalah ya miliknya PDI Perjuangan gitu loh, petugas partai, karena ya petugas partai memang dikesankan ya bagian saja dari apa yang disebut dengan partai politik gitu, sampai kemudian terjadi peristiwa Piala Dunia ya kan. Tapi kan jauh sebelum Piala Dunia itu hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega juga relatif agak saya bilang tegang sih tidak, tapi renggang iya gitu, karena misalnya satu-satunya partai yang kelihatan ketat sekali, kuat sekali mengatakan harus pemilu 2024 itu adalah PDI Perjuangan gitu. Kan kalau Golkar saat itu masih mikir-mikir kan, PKB mikir-mikir gitu ya. apakah dia tetap pemilu 2024, apa tetap perpanjang gitu kan, termasuk saat itu PAN juga ikut menyatakan, ada 3 partai yang mengatakan akan pikir-pikir apakah akan pemilu 2024 atau ikut dengan skenario perpanjangan masa jabatan. Cuma PDI yang agak ketat mengatakan bahwa harus pemilu 2024, dan pada momen tertentu misalnya Ibu Mega semacam memberi nasihat kepada Pak Jokowi soal kejadian kekuasaan yang terlalu panjang alami oleh bapak saya kan. Betul. Kata Ibu Mega saat itu 32 tahun berujung pada reformasi. Bapaknya Pak Ibu Mega kan Pak Soekarno gitu. Dan Anda jangan sampai kita mengalami hal yang sama lagi kan, kata Ibu Mega. Ada 2 sebenarnya ya orde yang berjalan cukup lama. Jadi, dan sampai kemudian ya kejadian pertemuan dengan di Rakernas kemarin itu. Jadi ada pernyataan itu, kemudian juga ada pernyataan menurut saya Ibu Mega yang tidak diralat tapi mulai diperjelas kemana arahnya. Itu soal petugas partai itu gitu. Pak Ganjar kalau dulu petugas partai itu titik ya kan, Jokowi petugas partai titik, Ganjar petugas partai titik. Sekarang itu ternyata koma gitu loh. Dan sekarang ada tambahannya, ada ini ya situasi lanjutan gitu, atau sekarang namanya kan demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi artinya
saya selalu mengatakan ada ego di antara dua tokoh ini ya, Ibu Mega dengan Pak Mencair. Jokowi, yang sekarang sama-sama kelihatan mulai menurunkannya karena mereka memang melihat keegoan itu nggak menghadirkan sesuatu. There's a greater great responsibilities gitu behind daripada harus memikirkan ego masing-masing begitu Ya, ya. karena Bang kan udah kelihatan Ganjar stagnan ya kan. Pak Prabowo naik dengan signifikan bahkan sampai 5% dalam hitungan 2-3 bulan. Oke. Itu luar biasa gitu. Itu kan artinya kalau tidak ada pendekatan yang berbeda dari apa yang dilakukan selama ini, Ya, tidak bisa akan. akan begini-begini aja gitu. Dalam konteks itulah saya menanyakan tadi, ini Perindo apa nggak kecepatan nih gitu ya. Karena dugaan saya, ini dugaan lagi-lagi ya, Golkar mungkin akan menunda sampai di Juli. Itu dugaan saya ya. Mungkin PAN juga akan menunda sampai di Juli. Sampai ada memang semacam kepastian untuk dua hal ya. Pertama adalah soal kemana sebetulnya PAN. Pan mau pendulumnya pendulum Pak Jokowi ini kan, kira-kira gitu ya. Nah yang kedua apa yang didapatkan gitu. Sebab posisi wakil presiden ini agak menentukan nih ya di kedua belah, bahkan soalnya banyak yang mau mengusung, banyak yang mau mengajukan namanya. Ya, partai-partai ini tentu menginginkan agar mereka mendapatkan setidaknya posisi wakil presiden itu. Nah kalau nggak dapat apa? Gitu. Oke. Nah saya Perindo sih mungkin nggak sampai ke level itulah ya kan gitu. Tapi kan selalu harus ada tawar-menawar yang kuat. Gitu. Bargaining, Nah, betul. dalam kerangka itulah sebetulnya saya mau mengatakan ini Perindo nggak kecepatan nih. Mau langsung dijawab atau mau saya perjelas terlebih dahulu begitu saya kalau kata jawab Pak deh. Jokowi? Saya Ojo ke jawab. susu, tapi apakah ini Saya ke susu, Bang Yeri? Mungkin saya ulang lagi apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kami Partai Perindo itu selalu ditekankan oleh Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo untuk mendengar aspirasi rakyat, suara rakyat, dan dari data yang kami peroleh, ternyata 75% publik itu puas dengan kinerja Pak Jokowi, lalu 61% ingin supaya semua program Pak Jokowi itu dilanjutkan. Dan capres yang dirasa oleh publik paling bisa untuk melanjutkan kerja-kerja Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo, 46,7%. Nah, kembali ke timing sekarang. Kami sangat yakin bahwa ini timing yang tepat untuk menentukan pilihan dari Partai Perindo, karena keyakinan kami untuk mendengar suara rakyat itu. Apalagi tadi kan sudah disampaikan hasil dari Rakernas ketiga PDIP untuk melanjutkan semua program Jokowi. Pak Jokowi. Nah, Oke. Partai Perindo sebagai bagian dari koalisi Pak Jokowi sejak 2019 tentu ingin ada kontinuitas dari pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kebetulan PDIP sejalan. Iya, Oke. iya. Jadi kalau sudah dapat pilihan yang pas dan timingnya dirasa tepat bagi kami ya, mengapa tidak dari sekarang? Supaya dari awal kami ikut dalam kerja-kerja politik ini. Ketika keyakinan sudah tepat, ketika apa yang kami lihat, yang kami putuskan itu sesuai dengan yang dirasakan oleh publik. Oke, baik. Berarti kalau gitu Bang Rey, lagi-lagi dari suara luar begitu, masih ada kemungkinan gitu Pak Jokowi untuk berganti arah, mengubah Kita nggak tahu. dukungan. Itu yang saya sebut karena ukurannya itu bukan tahun ya, bulan gitu. Kan orang nggak menduga bahwa tiba-tiba Pak Jokowi di Rakernas itu kelihatan sangat mesra dengan Ibu Mega dan menyatakan pernyataan itu gitu. Kan orang nggak menduga. Gitu. Apa strategis tersendiri begitu dari kacamata Anda? Saya kira dugaan saya sih akan begini dalam sampai ada penetapan capres ya. Oke. Jadi Pak Jokowi akan selalu buka pendulum ini agar tetap seimbang antara Ganjar dengan Pranowo, dibuat akan tetap seimbang. Nah sampai nanti ada pendaftaran ke KPU ya, dan disitulah akan kelihatan apakah Pak Jokowi kampanye ke siapa gitu loh. Oke. Karena kan di waktu sudah penetapan itu 3 hari setelah itu kan boleh kampanye kan.
Nah itu nanti presidennya kampanyenya secara formal ke siapa? Itu baru kelihatan tuh bahwa dia memang dukung si A atau si B gitu kira-kira. Nah, misalnya kalau Pak Prabowo atau maksud kami angin Pak Jokowi nanti berubah begitu. Kita nggak tahu ya, namanya juga roda bisa berputar di atas ke bawah begitu, Bang Yeri. Sikap Partai Perindo sendiri bagaimana? Sikap Partai Perindo adalah mendengarkan suara rakyat. Karena dari awal perjuangan Partai Perindo itu untuk rakyat. Jadi sekali kami sudah putuskan kami mendengar suara rakyat dan akan berjuang untuk kepentingan rakyat, maka kami akan firm untuk menjalankan apa yang sudah kami putuskan itu. Memang tidak mudah, tapi coba lihat contoh dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan untuk memutuskan bahwa PDIP itu mengusung Pak Ganjar Pranowo kan ada pengorbanan yang tidak kecil. Sejak mengusung Pak Jokowi kan pengorbanan tidak kecil. Itu apa? Ada sisi subjektif yang dikalahkan oleh sisi objektif. Ini mengalahkan kepentingan keluarga sendiri loh. Keluarganya Ibu Megawati kan. Nah, di pihak Partai Perindo juga seperti itu. Ada sahabat yang jadinya harus dikebelakangkan. Iya, kira-kira itu bocoran lebih. Tapi sekali lagi demi rakyat. Jadi kepentingan subjektif itu dikalahkan untuk objektivitas yang besar. Iya, untuk kepentingan bangsa, untuk mendengar suara rakyat. Oke, ini kami masih memantau ya, saya dan juga Bang Yeri serta Bang Rey dalam studio juga masih memantau ini pergerakan apa saja yang ada di DPP PDI Perjuangan, dan kami juga masih mencoba menghubungi salah satu fungsionaris atau politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP terkait dengan mungkin bisa menggali begitu perspektif dari PDIP atas pertemuan yang terjalin atau dilaksanakan hari ini.